Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunu. Saya adalah dosen tetap pada program studi Administrasi Keuangan di Politeknik Piksi Ganesha, sebuah perguruan tinggi vokasi di Bandung, tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 301 Bandung. Saya adalah lulusan S1 jurusan Administrasi Negara pada tahun 1991. S2 Administrasi Publik pada tahun 2013 dan S3 Ilmu Sosial pada konsentrasi kebijakan publik pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode DIA itu adalah metode yang menggunakan penyampaian, interaksi, dan penilaian, bisa dilaksanakan pelajarannya luring atau online dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengguna media digital menjadi keharusan. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Administrasi, Organisasi, dan Manajemen pertemuan pertama, di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS, di mana mahasiswa harus mampu memahami dan menjabarkan tentang teori-teori administrasi, organisasi, dan manajemen, beserta kasus-kasus nyata yang terjadi dalam aktivitas organisasi atau perusahaan yang diarahkan pada pembelajaran problem solving dan penemuan dengan pokok bahasan tentang konsep administrasi, organisasi, dan manajemen. Kemampuan yang diharapkan. Mahasiswa memahami pengertian administrasi, organisasi, dan manajemen, memahami peran, fungsi, jenis, dan asasnya, serta memahami perkembangan dan sejarahnya. Materi perkuliahan yang diberikan pada pertemuan pertama ini yaitu Administrasi, Organisasi, dan Manajemen dari pengertiannya, ciri-ciri, dan perkembangannya. 2. Organisasi dari pengertiannya, ruang lingkup teori organisasi, filosofis organisasi, konstruksi terbentuknya organisasi, pendekatan dalam analisa organisasi, perkembangan organisasi, unsur-unsur organisasi, prinsip-prinsip organisasi, sasaran dan efektivitas organisasi, teknologi organisasi, bentuk atau bagan organisasi. 3. Manajemen, yaitu dari pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dipakai yaitu luring atau tatap muka langsung, juga daring atau pembelajaran memakai aplikasi Zoom Meeting atau Google Classroom, dan metode pembelajaran yang saya diberikan yaitu konvensional atau ceramah, brainstorming, diskusi, resitasi atau presentasi, resume, dan tanya jawab, di mana setiap semester selalu disempurnakan. Diluncurkannya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka merupakan tantangan baru untuk dosen melakukan perubahan dalam sistem kurikulum. Perangkat pembelajaran berupa RPS dan evaluasi, bahan ajar itu diupload ke sistem pembelajaran berbasis e-learning Politeknik Piksi Ganesha Bandung, termasuk video conference atau Zoom Meeting, di mana setiap semester selalu disempurnakan. Atau diklat yang sudah disempurnakan, selanjutnya dibuatkan sebuah buku untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Begitu pula bahan ajar PowerPoint selalu diperbaharui supaya tidak jenuh. Dan setiap tahun ajaran baru, saya melakukan pemutakhiran referensi bersama-sama tim dosen pengampu mata kuliah Administrasi, Organisasi, dan Manajemen. Pembahasan dari modul atau diklat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dirubah dan disesuaikan dengan literatur yang terbaru. Begitu pula bahan ajar PowerPoint selalu diperbaharui supaya tidak jenuh mahasiswa dalam menerima materi pengajaran. Supaya mahasiswa tidak bosan untuk menyimak perkuliahan dengan menyisipkan beberapa cuplikan video,
Animasi, supaya mahasiswa milenial bisa dengan mudah dan cepat menerima materi yang disampaikan. Dan animasi yang up to date ataupun video pengajaran melalui YouTube, sehingga dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat. Selanjutnya, saya membuat buku sebagai bahan ajar yang relevan dengan mata kuliah yang saya ampuh. Begitu juga basis e-learning selalu di up to date. Tim dosen pengampuh mata kuliah, administrasi, organisasi, dan manajemen. Selanjutnya, pada unsur interaktif, saya secara rutin selalu melakukan diskusi dengan mahasiswa dengan memanfaatkan aplikasi online, yaitu WA Group, Google Classroom, email, Zoom Meeting, e-learning Politeknik Piksi Ganesha. Supaya perkuliahan tidak jenuh dan bervariasi dalam menyampaikan materi, maka saya selalu melakukan hibrid atau penggabungan beberapa metode pembelajaran yang mendukung, yaitu metode brainstorming, diskusi resitasi atau representasi kelompok, tanya jawab, dan problem based learning. Dengan melakukan penggabungan atau hibrid beberapa metode pembelajaran, kemampuan dari mahasiswa yang diharapkan yaitu 1. Brainstorming adalah suatu teknik atau cara mengajar yang digunakan untuk menghasilkan gagasan, pikiran, atau ide baru dengan melontarkan suatu masalah ke mahasiswa oleh dosen. Kemudian mahasiswa menjawab, menyatakan pendapat atau komentar. Mahasiswa harus melakukan analisa kesimpulan pelaksanaan administrasi tersebut. Dengan demikian, kemampuan yang diharapkan dari metode pembelajaran tersebut, mahasiswa akan memahami hal-hal yang berkaitan dengan administrasi yang akan dilakukan nanti apabila mahasiswa setelah beres kuliah dan bekerja kelak. 2. Metode diskusi presentasi tanya jawab adalah metode pemaparan gagasan di depan kelas oleh mahasiswa secara individu maupun tergabung dalam kelompok. Metode ini haruskan siswa untuk berbicara di depan kelas mengenai topik tertentu yang melibatkan mahasiswa lain untuk memberi tanggapan baik sehingga terjadi diskusi. Pada pertemuan ke-9 setelah UTS, saya membuat kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Selanjutnya, saya menugaskan kepada mahasiswa untuk mencari referensi tentang organisasi-organisasi yang bisa diikuti selama menjalankan kuliah. Ada sekelompok siswa yang berperan sebagai penceramah di depan kelas dan sisanya sebagai pendengar sekaligus peserta diskusi. Peserta diskusi bisa memberikan masukan ataupun bertanya sekitar organisasi kemahasiswaan tersebut. Maka, mahasiswa yang menjadi penyaji materi harus memiliki kemampuan yang aktif ikut organisasi supaya lebih banyak dapat manfaatnya. Selain melatih manajemen, juga meningkatkan soft skill, juga hard skill. Kemampuan yang diharapkan dari metode pembelajaran tersebut, mahasiswa mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, memahami hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, dan memahami pentingnya pemahaman tentang organisasi dan manajemen. 3. Metode problem based learning. Suatu pendekatan pembelajaran, mahasiswa ditantang untuk melihat hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen, di mana mahasiswa dihadapkan dengan suatu permasalahan. Kemampuan yang diharapkan dari masalah tersebut, mahasiswa mengerti bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan adanya hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen, serta pengambilan putusan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, pada unsur assessment, biasanya saya menugaskan kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas membuat rangkuman dari seluruh materi yang sudah disampaikan, ataupun menggunakan metode lain yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz, Quiz Kahoot, juga melalui Google Formulir dan email. Kuis saya berikan yaitu pretest saya laksanakan pada awal perkuliahan untuk mengetahui penguasaan materi yang akan diberikan. Sedangkan kuis post-test
pada akhir perkuliahan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa di dalam menerima materi yang sudah disampaikan. Setiap melakukan kuis, saya selalu mengumumkan hasil kuis tersebut dengan maksud dan tujuan supaya mahasiswa berlomba-lomba untuk mendapatkan skor yang tertinggi. Perubahan yang terjadi setelah diberikan tugas dan kuis yaitu dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan mahasiswa dalam memahami materi administrasi, organisasi, dan manajemen, serta hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Setelah pembelajaran berlangsung, tahap terakhir adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil perkuliahan yang telah dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Asesmen untuk UTS dan UAS ini dilakukan melalui plafon e-learning yang mana diberikan pada pertemuan ke-7 dan juga ke-14. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran secara online. Istilah administrasi itu secara etimologis berasal dari kata bahasa Latin atau administratio yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan. Istilah tersebut selanjutnya berkembang menjadi administration di Italia dan Belanda. Dan besturnya itu yaitu manajemen dalam kegiatan organisasi dan BH-nya adalah manajemen dari sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini terdiri dari finansial, personil, material, gudang, dan sebagainya. Istilah administrasi dalam bahasa Inggris itu disebut administration, asal dari kata kerja to administer, mempunyai arti to serve atau melayani, dan to manage atau mengelola, ataupun to direct yaitu menggerakkan. Dengan demikian, administration itu mengandung makna pelayanan atau pengelolaan. Administrasi itu dalam pengertiannya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah administrasi dalam arti sempit, dan kedua adalah administrasi dalam arti luas. Di sini disampaikan di dalam PowerPoint bahwa administrasi dalam arti sempit itu diartikan terbatas sebagai kegiatan tata usaha atau clerical work, do office work yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi. Administrasi dalam arti luas. Jadi, administrasi dalam arti luas itu hubungan dengan kerjasama dan upaya organisasi dan manajemen yang bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ini beberapa pendapat dari Pak ahli atau pakar. Menurut L.D. White, bahwa administrasi itu adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, baik negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil. Untuk materi atau pendapat dari pendapat yang lain atau pakar yang lain, silakan dibaca di sistem pembelajaran e-learning Kampus Ganesha. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri administrasi. Jadi administrasi itu mempunyai ciri. Yang pertama, adanya kelompok manusia, kelompok orang, terdiri dari 2 orang lebih. Yang kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan. 4, adanya bimbingan dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah tujuan atau adanya tujuan dari kelompok tersebut. Ini adalah pendapat yang membedakan antara administrasi dan manajemen. Menurut Dalton E. Farhan, bahwa administrasi itu ditujukan terhadap penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaannya, sedangkan manajemen ditujukan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan maksud menyelesaikan atau mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Ini adalah berbagai jenis administrasi
Ya, yang pertama ada administrasi publik, yang kedua ada administrasi lingkungan hidup, tiga ada administrasi negara, empat ada administrasi niaga, yang kelima ada administrasi pembangunan, yang keenam ada administrasi kependudukan, yang ketujuh ada administrasi keuangan, dan kedelapan adalah administrasi pendidikan. Nanti pada akhir perkuliahan silakan kalau ada yang kurang mengerti tentang berbagai jenis administrasi ini, bisa nanti ditanyakan kepada Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke organisasi. Baik, kita sambil diskusi ya. Coba di antara kalian siapa yang mengetahui apa itu organisasi? Dari suara izin menjawab. Ya, mangga silahkan. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, sebuah batas yang relatif dapat identifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif, terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Baik, ini menurut pendapat Robin ya, masuk ke organisasi ya. Jadi, organisasi itu merupakan suatu kesatuan atau etnitis sosial ya. Kita lanjut. Ini adalah ciri organisasi. Tadi Ibu pertama menyampaikan ciri administrasi, sekarang ciri organisasi ya. Jadi ciri organisasi itu yang pertama terdapat proses koordinasi secara sadar atau manajemen. Kedua, adanya kesatuan sosial. Yang ketiga, adanya interaksi di antara anggota. Yang keempat, adanya imbalan prestis. Yang terakhir adalah adanya kepuasan membantu orang lain. Ke manajemen Ibu tidak akan buka dulu. Coba sebelum materi manajemen dibuka, siapa yang mengetahui apa itu manajemen? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Eri. Apa itu manajemen, Ri? Manajemen adalah suatu upaya seseorang pimpinan dengan kewenangan tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dengan manfaatkan sumber daya yang ada dan yang dikuasai pimpinan tersebut, terutama sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya. Bagus. Jadi semua aktif ya. Jadi kalau Ibu bertanya di dalam perkuliahan selanjutnya, tidak perlu ragu. Silahkan menjawab apa yang dikuasai. Nah, karena administrasi organisasi dan manajemen sebelum materi disampaikan juga pasti setiap mahasiswa itu sudah mempunyai bayangan, mengetahui lah, mengetahui. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke manajemen ya. Ibu akan sampaikan pendapat manajemen dari pakarnya yaitu Chuck William pada tahun 2001. Beliau menyatakan bahwa manajemen itu adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi seseorang manajer bukanlah mengerjakan semua pekerjaan sendiri. Ia dibantu melalui orang-orang yang memiliki kemampuan teknis di lapangan tanpa mengerjakan teknisnya. Walaupun seorang manajer itu tidak memiliki kemampuan teknis. Jadi manajemen itu di dalam melaksanakannya itu, tugasnya itu seorang manajer harus dibantu oleh orang lain untuk mencapai tujuannya. Yang ini adalah efisiensi dan efektivitas. Nanti silakan dibaca aja di program e-learning ya. Coba di organisasi manajemen ya udah. Ini pendapat seorang ahli lagi. Sekarang kita akan menerangkan manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Jadi manajemen sebagai ilmu itu yang berkaitan menerangkan kejadian atau gejala-gejala yang sedang ada, sedangkan berfungsi mengajarkan kepada orang lain itu bagaimana melaksanakan suatu hal atau tujuan yang nyata dan mendatangkan hasil atau manfaat. Jadi menurut Hendrik Fayol itu tingkatan manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah top management, di mana top management itu adalah jalankan kepemimpinan konseptual, di mana top manajemen itu harus bisa menetapkan rencana, strategi, dan pedoman organisasi. Atau middle management itu adalah tingkat menengah,
di mana ditugaskan untuk menerapkan rencana divisi yang telah disusun oleh manajemen tingkat atas. Tiga adalah low management. Low management ini adalah dua dari bawah, yaitu membawahi manajer, di mana low management itu mengarahkan staf secara langsung dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menginstruksikan karyawan dalam operasi bisnis. Selanjutnya yang terakhir adalah hubungan antara administrasi, organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan antar manusia. Baik, kita akan mulai ya. Manajemen dalam konsep populernya berarti suatu upaya atau proses upaya dari seorang pimpinan dengan kewenangan tertentu untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan yang dikuasai pimpinan tersebut, terutama sumber daya manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Manajemen sering menyatakan bahwa manajemen is getting through the effort of the people. Sekarang kita akan menerangkan tentang hubungan administrasi yang terdapat pada bagian ini. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Odverted dan Dalton McErland, dapat disimpulkan bahwa administrasi itu terdiri dari organisasi dan manajemen. Kemudian, jika kita mempelajari teori dari Dimo dan Kuing, inti dari manajemen itu adalah kepemimpinan atau leadership is the key to management. Dalam pengambilan keputusan atau decision making process, yang mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan itu adalah pimpinan atau kepala. Maka dengan demikian, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan, yang harus menjadi pertimbangan adalah hubungan antar manusia atau human relation, terutama hubungan pimpinan dengan bawahan selaku staf pimpinan. Di dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa seberapa besar kontribusi bawahan kepada pimpinan di dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan di dalam bagian ini bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan manusia atau human relation. Untuk memperjelas hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen, silakan ini dipelajari lebih lanjut. Ini materi pertemuan pertama sudah habis. Silahkan kepada kelas aku ini, barangkali ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Mutiara, izin bertanya. Silakan Mutiara. Apa perbedaan antara administrasi negara dan administrasi publik, Bu? Terima kasih. Ya, baik, kita buka dulu slide-nya ya. Mungkin yang ditanyakan yang ini ya. Nah, ini. Nah, tadi Ibu sebenarnya tadi juga siapa yang mau menanyakan ini? Oh, ternyata ada yang menanyakan ya. Baik, kita akan jawab dulu satu persatu ya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Apa sih perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi publik? Ya, pada intinya bahwa administrasi publik itu adalah perubahan arti dan titik substansi kata negara saja. Jadi publik menjadi negara. Jadi antara administrasi negara itu hanya perbedaan istilah saja. Sedangkan untuk mengetahui arti atau pengertian administrasi, di mana administrasi dan negara dan administrasi publik itu diterangkan oleh beberapa pakar atau filsuf atau ahli administrasi seperti yang sudah kita kenal, yaitu De Lianggi, G.R. Terry, Sondang Siagian. Nah, menurut beliau tersebut bahwa makna atau arti dari administrasi itu cuma dilaksanakan oleh pemerintah atau birokrasi atau
Pendekatan yang digunakan di sini ialah negara atau pemerintah sebagai driving atau force pada rutinitas administrasi searah adanya ide government atau pemerintahan yang bagus. Karena tujuan daripada administrasi negara itu lebih ke rutinitas negara saja. Karena itu, peranan pemerintah sebagai pelayanan publik atau public service. Jadi, kalau mengikut sertakan peranan warga negara itu dalam rutinitas administrasi, maka yang digerakkan oleh negara itu adalah pemerintahan tersebut atau administrasi publik. Bagaimana jawabannya, cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih. Cukup, mangga. Silakan selanjutnya siapa yang mau bertanya? Saya Ibu Wahyudi. Mangga, ini ketua kelas yang baru. Mangga, Wahyudi, apa yang mau ditanyakan? Tingkatan manajemen ada 4, yaitu top manajemen, middle, low, dan operasional. Dan mohon diberikan. Bagus. Terima kasih. Berikan apanya, Wahyudi? Berikan contohnya, Ibu. Oh, contohnya baik, Ibu buka dulu ya. Tadi lower, top, lower, yang ini yang terakhir ya. Nah, ini top, middle, low, dan operasional ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, mau yang bawah dulu, yang atas dulu ya, ya. Top manajemen. Tadi Ibu sudah disampaikan bahwa top manajemen itu adalah tingkat yang paling tinggi yang menjalankan kepemimpinan secara konsepsional. Yang ditanyakan adalah contohnya ya. Contoh dari top manajemen yaitu Dewan Direktur atau eksekutif, direktur utama, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Kita lanjut ke middle management. Middle management itu tadi udah disampaikan bahwa fungsinya adalah sebagai eksekutif tingkat menengah yang harus memiliki keterampilan operasional untuk mengelola departemen atau cabang. Contoh daripada middle management itu adalah manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, dan kepala bagian. Kita lanjut ke low management. Low management itu adalah struktur di atas pekerja ya. Di sini itu bisa membawahi manajer lainnya. Mengarahkan dan tujuan dari fungsi dari low management itu yaitu mengarahkan staf secara langsung dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menginstruksikan karyawan dalam operasi bisnis. Contoh dari low management itu yaitu mandor, kepala seksi, tenaga administrasi, pengawas, dan teknik. Dan yang terakhir ini adalah operasional. Operasional itu yaitu pekerja atau yang melaksanakan kegiatan daripada perusahaan tersebut. Jadi bisa dikatakan operasional manajemen itu buruh juga bisa dikatakan. Gimana Wahyudi, cukup jawabannya? Cukup, Ibu. Baik, udah 2 penanya ya. Sekarang sebelum materi akan ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bu, Mama Yulianisi izin bertanya. Oh, gimana Yulia? Bagaimana perkembangan ilmu administrasi publik di Indonesia? Oh iya, perkembangan ilmu administrasi ini pertemuan yang pertama ya, administrasi ini. Jadi perkembangan administrasi di Indonesia itu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada awal ke-20 itu sangat berdampak pada semua bidang kehidupan. Hal ini juga berdampak pada Indonesia. Globalisasi yang terjadi di dunia juga berdampak pada ilmu administrasi publik di Indonesia. Seperti diketahui bahwa penyempurnaan ilmu administrasi publik di Indonesia itu sangat komprehensif dan belum bisa diimplementasikan di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena konsep yang diterapkan di Indonesia itu sudah tidak berlaku lagi secara umum di dunia administrasi publik. Contohnya,
pemahaman tentang budaya organisasi dan manajemen pemerintahan. Mangga ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Kalau memang sudah cukup, baik. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian dari Prode Administrasi yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Bu mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi pada minggu depan pada materi yang berbeda. Karena pertama kali kita perkuliahan dimulai dengan doa dan bismillah, maka kita akan tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.